Sumba, pulau di timur Indonesia dengan hamparan bukit-bukit nan indah. Dataran tertingginya terletak di puncak Wanggameti yang berada di kawasan Taman Nasional Laiwangi, Wanggameti. Di kawasan inilah saya akan menjumpai satwa endemik Sumba, kakatua jambul jingga. Sekarang saya lagi bersama dengan teman-teman dari Taman Nasional Matalawa, tepatnya di Blok Hutan Laiwangi, Wanggameti. Nah, ini sekarang kita mau merilis salah satu fauna yang menjadi endemik di Sumba. Namanya kakatua jambul jingga atau sekarang disebutnya dengan kakatua Sumba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habitat kakatua Sumba berada dalam peralihan hutan primer dan sekunder atau disebut wilayah ekoton. Hutan primer adalah hutan yang belum tersentuh aktivitas manusia, sehingga cocok untuk tempat berlindung kakatua. Sementara hutan sekunder kaya akan pakan kakatua. Jadi sekarang saya sudah sampai di spotnya. Kalau di sini namanya adalah spot Lawara. Ini adalah wilayah ekoton yang ada di hutan sini yang memang cocok untuk kakatua ini berkembang biak. Jadi banyak sekali pangannya di sini, dan di sebelah sana ada hutan yang sangat lebat yang memang cocok untuk tempat tinggal dia. Nah, sekarang saya mau rilis kakatua ini. Sepertinya dia udah mau berontak-berontak terus dari tadi udah gigit-gigit. Ini sudah mau dilepas tapi saya yang deg-degan. Semoga kamu bisa bertahan hidup di sini dan semoga kamu makanannya banyak ya. Tuh, ada pangan-pangan kamu di sini. Dah. Sebelum dirilis, kakatua sudah melewati tahap penyesuaian kondisi habitat, terutama kebiasaan pakannya agar mampu bertahan hidup di hutan. Tidak terbatas pada usaha merilis kakatua hasil dari tangkapan warga. Pakan favorit si jambul jingga di alam liar juga turut diperhatikan. Jadi di sebelah saya adalah salah satu pohon yang menjadi makanan dari kakatua, yaitu namanya pohon kadinu. Dan yang bikin saya kagum di sini adalah pohonnya sengaja ditanam sama pihak Taman Nasional, bekerja juga sama masyarakat untuk memperbanyak pakan dari kakatua di sini. Karena yang saya lihat nggak cuma satu di sini, ada di sana, ditanaminnya juga nggak cuma 1 hektar, tapi 100 hektar. Pengamatan perilaku kakatua jambul jingga di alam liar juga menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh Taman Nasional Matalawa. Dalam setahun ada 4 periode, yaitu pada pergantian musim. Saat itulah kakatua Sumba sedang aktif berkembang biak. Kakatua Sumba terpantau aktif pada pagi dan sore hari. Pada saat itu, mereka bertengger di pohon tempat mereka tidur, bersiap mencari makan saat matahari mulai terik. Perilaku akan berbeda pada kawasan hutan lain, sebab kakatua jambul jingga tidak menetap pada satu pohon untuk tidur, mencari makan, bermain, atau bersarang. Ini kita sudah mulai pengamatannya, dan ini biasanya posisi untuk kita mengamati burung kakatua itu minimal 200 meter, karena kalau misalnya terlalu dekat juga nanti dia akan kabur. Data hasil pengamatan kemudian disetor sebagai laporan harian wajib. Untuk efisiensi waktu, Taman Nasional Matalawa menggunakan aplikasi di gawai. Langsung dilaporkan melalui aplikasi. Nih, yang serunya di sini di Taman Nasional Matalawa, dari pendataan kita, dari pengamatan burung-burung yang dilihat, misalnya ada spesies baru, di datanya tidak lagi tertulis, tapi sekarang menggunakan aplikasi. Kalau di sini namanya Memento, aplikasi Memento. Jadi di sini bisa kita lihat berdasarkan flora, fauna, bisa juga kondisi hutan, misalnya ada kebakaran atau apa, dicatatnya di sini ya Om ya. Yep. Selain pengamatan objek secara berkala, pengamatan pohon sarang juga penting dilakukan. Kakatua jambul jingga biasa bersarang pada pohon tinggi sehingga membutuhkan teknik khusus untuk bisa memantaunya. Nah, ini sekarang saya lagi persiapan untuk naik ke atas. Biasanya teman-teman dari Taman Nasional Matalawa menggunakan teknik SRT. Ya, single rope teknik. Jadi memang kita bertumpunya pada lengan dan juga kaki. Benar-benar sendiri ya naiknya. Saya harus bisa naik. Single rope technique atau SRT adalah kegiatan memanjat dengan teknik tali tunggal. Pada giat alam bebas, SRT biasa digunakan untuk susur goa vertikal. Dibutuhkan latihan, ketelitian, dan keahlian untuk merangkai alat-alat ini.
Ini saya harus naik ke atas sekitar 20 meter lebih untuk bisa melihat sarang burung alami. Saya penasaran untuk sampai atas sana, semoga aja saya mampu. Pasti saya mampu. Doain ya Pak. SRT diterapkan pada pengamatan sarang alami. Jika pohon dipasang tangga, dikhawatirkan dapat dijangkau masyarakat dan membahayakan burung. Akhirnya saya sampai juga di sarang burung asli dengan ketinggian 20 sampai 25 meter. Ini kalau di sini saya lihat keadaannya, sarangnya cukup besar. Benar yang dikatakan Abang tadi bahwa kalau kita mau mendata burung apa yang ada di dalam sini, diukurnya mulai dari diameter, lebar, dan juga kedalamannya. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Kan sarang ini sarang alami. Kalau di sampingnya ada pohon lagi, terdapat sarang juga di situ. Apakah memungkinkan dua keluarga burung tinggal di tempat yang berdekatan? Dua keluarga burung apa dua jenis burung yang berbeda? Dua jenis burung yang berbeda, Dua contohnya. jenis burung bisa saja terjadi. Bisa Karena saja. kan misalnya kakatua dengan julang ya. Kalau misalnya julang merasa ini sarangnya itu prefer buat dirinya, dia akan menggunakan juga. Di sini yang saya tangkap adalah Mm-mm. kita harus menemukan pohon yang benar-benar lunak, yang mudah untuk terbentuk lubang alami. alami. Menurut informasi katanya di sini juga ada sarang buatan ya Pak yang Ya. sengaja dibuat sama teman-teman di sini untuk bikin itu itu untuk juga. memenuhi kekurangan sarang burung alami ya, supaya perkembangbiakannya lebih cepat. Sarang buatan dibuat oleh Taman Nasional Matalawa untuk memenuhi ketersediaan sarang burung alami, terutama kakatua Sumba yang tidak dapat menciptakan sarangnya sendiri. Dibuat menyerupai sarang alami, mulai dari ukuran lubang serta batang kayu yang diletakkan pada pohon yang sama. Pohon mara bernama latin Tetrameles nudliflora, tingginya mencapai 45 meter, aman bagi kakatua dari ancaman predator. Tekstur batangnya lunak sehingga mudah terbentuk lubang-lubang yang menjadi sarang alami. Di habitat aslinya, yaitu India, pohon mara memang menjadi pohon singgah berbagai jenis burung, sebab pertumbuhannya yang cepat sehingga mudah ditemukan.